Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Bima Ibrahim. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami bersama teman saya, yaitu Bintang Satrio. Yang pertama ada jenis perusahaan dan bentuk organisasi. Jenis perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang merubah bahan mentah menjadi bahan siap digunakan kepada pelanggan. Contohnya ada PT Unilever yang menghasilkan berbagai produk untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang paling gampang ditemui. Contohnya Indomaret, Alfamart, Matahari, dan lain-lain. Perusahaan dagang tidak memproduksi barang-barang, namun hanya mendistribusikannya. Yang ketiga ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak memproduksi barang dan bukan juga yang menjual barang, melainkan perusahaan yang menawarkan jasanya seperti perusahaan travel, hotel, service, dan lain-lain. Kemudian ada jenis organisasi. Jenis organisasi dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang yang dikelola dengan mudah karena ini hanya dimiliki seorang. Tapi di lain sisi juga memiliki kekurangan, yaitu modal yang sangat terbatas. Kemudian perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan dimiliki oleh lebih dari satu individu. Masing-masing individu ini menyetorkan masing-masing modalnya ke perusahaan. Pengelolaannya sedikit rumit karena dikelola oleh 2 orang. Kemudian ada perusahaan perseroan. Perusahaan ini disebut dengan korporasi. Dasar pembentukan perusahaan ini berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum. Modelnya terdiri dari saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi dan bisa dibeli oleh masyarakat umum. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Hafiz ya. Di sini saya akan membahas para pengguna SIA. Nah, pengguna SIA ini ada 2 macam, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Nah, contoh dari pihak internal ini adalah seperti manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan akan menggunakan SIA untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan perusahaan sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan penting. Nah, pemilik perusahaan atau owner membutuhkan SIA untuk mengetahui kondisi keuangan serta peluang usaha di masa yang akan datang dan mempertimbangkan kepemilikan dalam usahanya tersebut. Nah, untuk contoh dari pihak eksternal yaitu ada supplier. Supplier ini atau pemasok merupakan pihak pengguna informasi akuntansi yang memasok bahan baku mentah ke suatu perusahaan supaya nantinya diolah menjadi produk jadi dan siap pakai. Nah, ada pelanggan. Kalau pelanggan ini kepentingannya menggunakan SIA merupakan pendorong utama roda ekonomi suatu perusahaan. Para pelanggan menggunakan SIA akuntansi untuk mengevaluasi keahlian perusahaan dalam memasok kebutuhan mereka di masa depan. Nah, terus di dalam SIA itu ada yang namanya tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, di dalam SIA itu juga ada kriteria pengakuan. Nah, terdapat 2 kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi, yaitu terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi dan terbentuk. Pendapatan dikatakan terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi apabila produk telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk apabila perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan
untuk mendapat manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan.